Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum UTS, Ibu akan menjelaskan contoh soal dinamika partikel yang kemarin hanya beberapa. Jadi Ibu tambahkan 3 contoh soal lagi. Baik, kita langsung saja ke soal yang pertama. Contoh soal yang pertama yaitu mesin Atwood. Mesin Atwood ini mungkin kalian sudah familiar, yang biasa digunakan di sumur-sumur itu ya. Jadi di situ namanya itu mesin Atwood. Jika kalian pernah masuk ke ruang prodi IPA, maka di ruang prodi IPA ada terdapat mesin Atwood yang sudah kita beli. Jadi sebelum kita lanjut ke penyelesaian soal, maka kita analisis dulu gaya-gaya yang terjadi pada mesin Atwood ini. Jika mesin Atwood ini bergeraknya seperti ini, jadi M1-nya itu A-nya ke atas dan yang M2 A-nya ke bawah, maka kita analisis gaya-gaya yang terjadi. Yang pertama, ada gaya gravitasi pada M1, yaitu F1 sama dengan M1 kali G. Kemudian pada M1 juga terjadi gaya tegangan tali yang arahnya ke atas. Kemudian pada M2 terjadi gaya gravitasi pada massa yang kedua, yaitu F2 kali sama dengan M2 kali G. Kemudian pada M2 juga terjadi adanya gaya tegangan tali, yaitu T. Jadi pada mesin Atwood ini kita belum membahas adanya gaya gesek antara tali dengan katrol. Jadi di sini masih licin. Jadi kita tidak membahas adanya gaya gesek di sini. Baik, kita mulai dari benda yang pertama. Pada benda yang pertama, maka jumlah gaya yang terjadi adalah sigma F sama dengan T min Mg. Jadi T ini ke arah sumbu Y positif sehingga T-nya positif, dan M1 kali G itu negatif karena arahnya ke sumbu Y negatif. Kemudian sigma F sama dengan M1 kali A sesuai dengan hukum Newton 2, sehingga dari persamaan 1 dan 2 ini maka kita bisa jadikan 1, yaitu sama dengan T min Mg. Persamaan 1 dan 2, T min M1 kali G sama dengan M1 kali A, sehingga T-nya sama dengan M1 kali G-nya itu kita pindah ke sebelah kanan menjadi T sama dengan M1 kali A plus M1 kali G, sama dengan persamaan 3. Kemudian kita bahas benda yang kedua. Benda yang kedua, ingat di sini percepatannya itu menuju ke bawah sehingga percepatannya negatif. Untuk jumlah gayanya yang terjadi yang dialami oleh M, massa yang kedua yaitu sama dengan sigma F sama dengan T min M2 kali G. Sedangkan menurut hukum Newton 2, sigma F juga sama dengan min M2 kali A. A-nya itu negatif karena arahnya ke arah sumbu Y negatif. Sehingga dari persamaan 4 dan 5 kita dapatkan bahwa T min M2 kali G sama dengan min M2 kali A, sehingga T-nya sama dengan min M2 kali A plus M2 kali G. Dari persamaan 3 dan 6, persamaan 3 itu yang di atas tadi, kemudian ini persamaan 3 dan ini persamaan 6, sama-sama T dan ini juga T, maka bisa kita jadikan satu persamaan, yaitu M1 kali A plus M1 kali G sama dengan min M2A plus M2G. Karena di sini sama-sama mengandung A dan ini G, maka yang sama-sama A-nya pindah ke sebelah sini, sebelah kiri, dan yang G pindah sebelah sana, sehingga M1A plus M2 kali A sama dengan M2G min M1G. Ini yang di sini M2-nya positif sehingga pindah sebelah sini jadi positif. Karena sama-sama mengandung A, maka A-nya bisa ditaruh di
keluar, sehingga bisa kita kurung M1 plus M2 kalikan A sama dengan M2 min M1 kali G, sehingga percepatannya itu sama dengan M2 min M1 dibagi M1 plus M2 kali G. Itu adalah percepatan dari mesin Atwood. Jika M2 dan M1 diketahui, maka kalian bisa mencari berapa percepatan dari mesin Atwood ini. Kemudian G bisa menggunakan 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian untuk mencari tegangan talinya, maka kita bisa masukkan persamaan percepatan mesin Atwood ini, yaitu M2 min M1 dibagi M1 plus M2 kali G ini dimasukkan ke persamaan 6, sehingga kita dapatkan T sama dengan min M2 kalikan M2 min M1 dibagi M1 plus M2 kali G plus M2 kali G. Kemudian kita kalikan M2 kalikan M2, jadi di sini minus ya. Kemudian di sini min kali min jadi positif. Ini salah yang atasnya. M2 plus M2 kali M1 dibagi M1 plus M2 kali G. Karena di sini tidak sama penyebutnya, maka kita samakan penyebutnya dengan mengalihkan M2 kali G ini dengan M1 plus M2 dibagi M1 plus M2. Sehingga jika dikalikan, maka kita dapatkan M1 kali M2 plus M2 kali M2. Sehingga kalau dijumlahkan, di sini ada min M2 kali M2, di sini plus, maka min M2 kali M2 ini sama di sini hilang karena di sini min, di sini positif. Sehingga yang tersisa adalah M1 kali M2. Ini kalau dibalik sama dengan yang ini M1 kali M2, sehingga bisa dituliskan 1M1 kali M2 ditambah M1 kali M2 sama dengan 2M1 kali M2. T sama dengan M1 kali M2 dibagi M1 plus M2 kali G. Sehingga untuk mencari tegangan talinya, maka menggunakan persamaan ini. Ini adalah percepatannya dan yang ini adalah tegangan tali pada mesin Atwood. Baik, itu pembahasan soal terkait dengan mesin Atwood. Contoh soal yang kedua, Ibu akan membahas tentang bidang miring. Bidang miring ini ada dua. Yang pertama, bidang miring pada bidang yang licin. Jadi misalnya di sini ada bidang miring. Jika licin, maka gaya geseknya ini kita hapus. Berarti yang ada hanya gaya tangensial dan gaya normal. Ingat, gaya normal pada bidang miring itu adalah tegak lurus bidang. Yang ini adalah gaya normalnya, kemudian yang ini adalah gaya gravitasinya. Gaya gravitasinya tetap terhadap percepatan gravitasi, pusat gravitasi yaitu ke bawah sini. Kemudian di sini ada gaya tangensial, gaya yang membuat bendanya bergerak ke bawah sini. Kemudian yang di sini adalah gaya normal yang menuju ke gaya normal yang kebalikan dari gaya normalnya, yaitu percepatan gravitasi dikalikan dengan theta. Karena di sini sudut antara bidang ini dengan ini adalah di sumbu ini, maka yang dekat dengan sini adalah cos theta. Kemudian kita lihat, kita menggunakan acuan Y dan X. Jadi yang ke sana adalah sumbu X dan ke sana adalah sumbu Y. Sehingga bisa memudahkan kita dalam mengerjakan penyelesaian bidang miring ini. Yang pertama, pada sumbu X kita mempunyai sigma Fx sama dengan gaya tangensial, karena di sini hanya ada gaya tangensial yaitu mg sin theta. Kemudian berdasarkan hukum Newton yang kedua, jumlah gaya pada benda itu sama dengan sigma Fx sama dengan m kali A. A-nya adalah pada sumbu X. Sehingga dari persamaan 1 dan 2 ini kita dapatkan bahwa
MAX sama dengan MG sin theta. Karena di sini sama-sama ada M-nya, maka bisa kita coret. M sama M-nya kita coret, sehingga yang tersisa hanyalah AX sama dengan G sin theta. Berarti pada bidang miring, percepatan benda itu tidak dipengaruhi oleh massa. Yang mempengaruhi adalah theta. Jadi di sini tergantung pada sudut tetanya. Kemudian pada sumbu Y sendiri, sigma F-nya ini adalah percepatan bidang miring di bidang miring jika licin. Kemudian pada sumbu Y kita mempunyai sigma FY itu sama dengan N min MG cos theta. Kemudian berdasarkan hukum Newton 2 berarti sigma FY sama dengan MAY sama dengan 0, karena pada sumbu Y-nya tidak terjadi pergerakan. Sehingga persamaan 3 dan 4 ini itu sama N min MG cos theta sama dengan 0, sehingga kalau mau mencari gaya normalnya adalah MG cos theta, atau gaya gravitasinya itu sama dengan gaya normal dibagi dengan cos theta. Jadi ingat-ingat, pada bidang miring yang licin maka percepatan gravitasinya percepatannya adalah AX sama dengan G sin theta. Ingat di sini ada theta di sini bidang miringnya. Kemudian kita akan membahas bagaimana bidang miringnya jika ada gaya gesek antara benda dengan bidangnya. Maka sama, kita gambarkan dulu. Jadi di sini pada bidang miring yang ada gaya geseknya, di sini ada gaya gesek. Jika bidang miringnya itu bergerak ke bawah, jika bendanya bergerak ke bawah, maka gaya tangan sialnya juga ke bawah, dan gaya geseknya itu berlawanan arah dengan arah geraknya. Nanti gaya geseknya ke sana. Jika bendanya bergerak ke atas, maka bidang miring gaya geseknya yang ke bawah. Jadi seperti itu ya. Ingat di sini ada gaya normal. Gaya normal selalu tegak lurus dengan bidang. Kemudian ada gaya gravitasi, arahnya ke sini ya, tetap sama. Kemudian acuannya tetap sama seperti tadi. Di sini adalah sumbu X, dan yang di atas ke atas sini adalah sumbu Y. Maka kita selesaikan bidang miring ini dengan hukum Newton 2 jika terdapat gaya gesek antara benda dan bidang miringnya. Yang pertama, jumlah gaya pada sumbu X itu sama dengan gaya tangensial dikurangi gaya gesek kinetis. Karena bendanya bergerak, maka kita menggunakan gaya gesek kinetis, sehingga Ft sendiri sama dengan Mg sin theta min Fk. Kemudian berdasarkan hukum Newton 2, sigma Fx itu sama dengan MAX. Dari persamaan 1 dan 2, maka kita dapatkan MAX sama dengan Mg sin theta min Fk. Kemudian ini bersama dengan persamaan 3. Kemudian pada sumbu Y kita punya gaya normal, dan gaya normal yang ke bawah adalah Mg cos theta. Jadi sigma Fy sama dengan N min Mg cos theta. Kemudian berdasarkan hukum Newton yang kedua, sigma Fy sama dengan MAy sama dengan 0, sehingga dari persamaan 4 dan 5 kita dapatkan bahwa N itu sama dengan Mg cos theta dari sini ya. Karena di sini sama dengan 0, berarti N sama min Mg cos theta sama dengan 0, sehingga N-nya sama dengan Mg cos theta. Kemudian dari persamaan 3 kita ke gaya gesek kinetis dulu ya. Kita di slide yang sudah Ibu jelaskan, ada gaya gesek kinetis itu sama dengan mu k kali N, di mana N adalah gaya normal. Persamaan 7 ini kita substitusikan ke persamaan 3. Maka kita dapatkan MAX sama dengan Mg sin theta min mu k kali N. Kemudian N sendiri itu sama dengan Mg cos theta. Maka
Persamaan 6 kita substitusikan ke persamaan 8, kita dapatkan MAX sama dengan MG sin theta min mu K MG cos theta. Karena di sini semuanya mengandung M-nya kita coret, berarti AX sama dengan MG sin theta min mu K MG cos theta dibagi M, sehingga M-nya hilang. Kita dapatkan AX itu sama dengan percepatan pada sumbu X G kalikan sin theta min mu K cos theta. Karena sama-sama terdapat G-nya, berarti kita G-nya taruh luar. Sehingga ini adalah percepatan benda di bidang miring jika terdapat gaya gesek antara benda dengan bidang miringnya. Baik, itu saja yang bisa Ibu jelaskan pada bidang miring. Jika terdapat angka-angkanya, maka kalian tinggal memasukkan ke persamaan ini. Jadi G-nya, kemudian θ-nya, mu K-nya, maka kalian bisa langsung memasukkan ke persamaan ini. Contoh yang ketiga, Ibu ingin menjelaskan sebuah contoh soal. Sebuah keping hoki di lapangan es diberi kecepatan awal 20 meter per sekon. Jika keping hoki selalu tertinggal di atas es dan meluncur 115 meter sebelum berhenti, tentukan koefisien gesekan kinetik antara keping hoki dan es. Jadi bagaimana gesekannya? Berapakah koefisien gesekan kinetisnya? Jadi kalau kita gambarkan diagram bebasnya, jadi keping hokinya itu arahnya ke sana, kemudian di sini adalah gaya geseknya, ini gaya gravitasinya, dan ini gaya normalnya, tegak lurus dengan bidangnya. Yang diketahui yang pertama adalah sigma Fe itu sama dengan min Fk. Di sini minus karena ke arah sumbu X negatif, sehingga min Fk. Kemudian berdasarkan hukum Newton yang kedua, sigma Fx sama dengan M kalikan Ax. Dari persamaan 1 dan 2 kita dapatkan bahwa Max sama dengan min Fk. Kemudian pada sumbu Y kita mempunyai sigma Fy sama dengan N min Mg, gaya normal dikurangi gaya gravitasi. Dan berdasarkan hukum Newton yang kedua juga, sigma Fy sama dengan M kalikan Ay sama dengan 0, karena pada sumbu Y percepatannya itu 0, tidak bergerak. Yang bergerak hanya pada sumbu Y. Sehingga dari persamaan 4 dan 5, N min Mg itu sama dengan 0. Sehingga N gaya normalnya sama dengan M kali G. Nah, N kali G kita punya persamaan 3. Fk-nya kita ganti dengan Max sama dengan min mu K kali N. N-nya kita masukkan persamaan 6. Max sama dengan min mu K kalikan Mg. Sama-sama mengandung M, maka bisa kita hapus M-nya. Ax sama dengan min mu K kalikan G. Nah, kemudian karena gerakan ini adalah mempunyai percepatan sebesar Ax min mu K kali G, maka termasuk dalam GLBB karena mempunyai percepatan yang tetap, yaitu percepatan gravitasi. Sehingga menggunakan persamaan GLBB, kita punya persamaan kecepatan akhir kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat ditambah dengan 2 kali percepatan pada sumbu X kalikan jarak akhir dikurangi jarak awal. Jarak akhir, kecepatan akhirnya itu sama dengan 0 karena berhenti. Kemudian jarak awalnya itu sama dengan 0, maka yang tersisa hanya 0 kali sama dengan V kuadrat X awal plus 2AX kalikan X akhir, jarak akhirnya. Sehingga kemudian kita punya persamaan 7, yaitu A sama dengan min mu K kalikan G. Kita masukkan ke persamaan yang di atasnya tadi, maka kita punya 0 sama dengan V kuadrat X awal min 2 mu K GX akhir. Ya, karena yang ditanya adalah mu K, maka kita mu K-nya sama dengan V kuadrat X awal dibagi 2G X akhir. Sudah diketahui 20 meter per sekon kuadrat dibagi 2 kali 10 meter per sekon kuadrat
kalikan 115 meter sama dengan 0,174. Jadi koefisien kinetiknya adalah 0,174. Baik, itu saja yang bisa Ibu jelaskan pada contoh soal hari ini. Semoga bisa menambah wawasan terkait dengan dinamika partikel, dan Ibu mengharapkan tetap kalian mencari contoh soal yang lain untuk mempelajari dan lebih memahami terkait dengan dinamika partikel. Referensi yang Ibu pakai adalah ini. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.